Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bahas terkait nomor D dan juga nomor E. Jadi D dan E ini akan berkaitan atau berkesinambungan. Kenapa? Di sini D itu kita akan belajar menggambar diagram trellis dan juga eh, menggunakan decode ya untuk mengetahui dia lewat jalur mana saja. Nah, sehingga silahkan kalian perhatikan baik-baik karena kalau dari awal diagram trellis kalian sudah salah, maka untuk mendapatkan hasilnya juga itu sudah pasti akan salah. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi diagram trellis ini biasanya kalau penyajiannya di dalam bentuk soal itu akan ditambahkan semacam eh, kerangka ya pengerjaannya biar kalian mudah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, sebenarnya kalaupun memang tidak diberitahu T-nya sampai T berapa, kalian bisa melakukan identifikasi dari nilai inputan yang akan diberikan. Nah, di sini kan kita punya inputannya 11101 biarpun dia dari kanan. Jadi kita fokusnya di situ ya. Nah, untuk menggambarkan ini sebenarnya itu sangat berpengaruh di bagian penggambaran diagram state kalian. Nah, diagram state tadi itu sebenarnya sudah diberitahu ya bahwa kita ada punya 4 state. Jadi kalian silakan fokus di layar sebelah kiri saya ya. Nah, di layar sebelah kiri saya coba kita akan pakai warna merah saja. Jadi kita akan identifikasikan dulu nih, kalau kita pakai warna merah dan garisnya putus-putus, itu kita akan menuliskan nilai bit 0. Kalau kita pakai warna biru dan garisnya tegas, kita akan menginputkan nilai 1. Oke, nah sampai sini seperti yang saya sampaikan, sebenarnya kalau kalian mau mudah, gambarnya per state saja. Kenapa? Kalau kalian gambarnya per satuan T, itu kalau kalian buyar sedikit itu akan salah semuanya. Jadi saran saya begitu. Kita mulai dari state 00 ya semuanya. Nah, state 00 kita mulai dari, kalau di sini kan kita inputan awalnya itu adalah 1 ya. Ini jangan pakai yang itu ya. Saya coba pakai pointer yang ini. Di sini kan kita mulainya state 00, terus inputannya 0, lalu kita akan ke state 10. Nah, kalau inputannya 1, berarti kita pakai warna biru. 1 dia akan menuju ke 10. Inputannya 1 dia akan menuju ke 10. Aduh, mohon maaf. Agak bergerigi ya gambarnya, guys. Tapi gitulah. Maksudnya seperti itu. Saya coba tulis seperti ini. Jadi dia akan bernilai seperti ini. Lalu, pada saat kalian melakukan input nilai 0 di sini ya, kalian di state 00 menginputkan 0, dia akan ke state 00 atau ke dirinya sendiri. Jadi dia akan di sini putus-putus ya, putus-putus itu ke dirinya sendiri. Nah, jangan lupa untuk menuliskan kalau di sini outputannya 0, kalau di sini outputannya, oh mohon maaf, kalau di sini outputannya 0, maka inputannya 0, maka outputannya akan bernilai 00. Oke. Sedangkan tadi kalau kalian punya inputan 1, maka outputannya adalah 11. Jadi silakan disesuaikan. Yang 1 itu saya agak kesulitan ya, tapi let's try guys. Nah, 11. Nah, sampai sini sudah lumayan paham ya. Nah, yang tadi saya bilang, silakan kalian buatnya per segmennya saja. Nah, per segmennya seperti ini. Jadi silakan kalian ikuti alurnya. Kalau mau sih satu-satu. Coba kita mulai dari yang 00 saja ya. 00 dibuat dulu aja semuanya. Hmm, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini dengan nilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0. Nah, biasanya biar kalian tidak bingung, nilai inputan itu tidak usah lagi kalian tuliskan.
Tapi biar jelas kita bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kalian silakan mengikuti untuk yang pakainya satu ya. Yang pakainya satu-satu. Berarti ini dia kan sifatnya kayak miring gitu ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan yang ini ke sini seperti itu. Nah, selanjutnya silahkan pakai pembuatannya satu per satu, satu per satu per satu per satu. Nah, ini contoh yang lengkapnya seperti itu. Nah, untuk state 00 sebenarnya sudah clear ya. Nah, kita akan lanjut ke state 10. Nah, state 10 juga sama nih. Kalian akan punya inputan nilainya satu dan inputan nilainya 0. Nah, kita mulai dari yang 0 ya. Kalau yang 0 berarti kalian akan menuju ke state. Kalau yang 0 kalian akan menuju ke state 01. Berarti yang ini akan menuju ke 01. Kita gambarnya seperti ini. Nah, kita langsung ikutin saja ya guys biar tidak bingung ya. Biasanya saya seperti itu sih. Tapi bebas karena setiap eh, yang mengerjakan itu akan beda-beda. Dan memang harus fokus ya. Jadi kalau ini ada kekeliruan, silakan kalian cross check lagi ya. Nah, kalau di sini tadi kan satu nol dia inputannya nol itu akan menuju ke 01 dengan outputan 10. Sat- 10 ya. Nah, itu dari mana? Itu didapatkan dari nilai yang ini ya, inputannya nol ke state 01 dan dia hasilnya adalah 10. Nah, sampai sini sudah paham semuanya? Di sini 0/10, di sini 0/10, di sini 0/10. Nah, selanjutnya kalau dia inputannya satu, dia gimana bentukannya? Nah, kalau dia inputannya satu, teman-teman, kita bisa lihat di sini inputannya satu, yang ini ya, dia akan ke satu-satu, dia akan ke satu-satu, dia akan ke satu-satu, eh, seperti di layar ya. Semoga real time ini nulisnya. Dia ke outputannya satu, dia ke satu-satu, outputannya adalah 01. Jadi kita tulis di sini nol satu satu per nol satu satu per nol satu satu per nol satu. Oke, kita sudah menyelesaikan dua state yaitu 00 dan 10. Sekarang kita beralih ke step 01. Nah, step 01 juga sama. Step 01 berarti kalian akan punya dua inputan satu dan juga inputan nol. Kita mulai dari inputan nol. Inputan nol di sini berarti kalian itu akan menuju ke 00. Nah, menuju ke 00 ini berarti jadi udah mulai dari T2 itu akan ke atas ya. Jadi ini polanya seperti ini, polanya seperti ini, dan polanya seperti ini. Di mana nilainya adalah satu satu. Oke, di sini 0/11, 0/11, 0/11. Kayak sudah kurang kelihatan ya. Jadi nanti coba diperbaiki mungkin gambarnya, tapi ini coba saya bantu jelaskan dulu bentukannya seperti itu. Lalu selanjutnya kalau dia bernilai satu, dia akan arah kemana? Nah, kalau dia inputannya satu, dia akan ke satu nol, dia akan ke satu nol, dan dia akan menghasilkan satu satu. Eh, satu nol, dan dia akan menghasilkan nol nol. Satu nol ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dalam satu.
1/00, 1/00, 1/00. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, itu berarti state 11. State 11 kalau dia itu dia itu inputannya satu, dia akan ke dirinya sendiri. Jadi silahkan. Jadi satu ya, kalau satu kan dia ke dirinya sendiri seperti ini, dan seperti ini. Dia itu outputannya adalah 1/0. Berarti 1/1/0, 1/1/0, 1/1/0. Lalu tadi kalau dia 0 berarti dia akan ke 01. Berarti dia langsung ke atasnya saja ya. Kalau ke atasnya saja bentukannya seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Dia akan menghasilkan 01. 0/01, 0/01, 0/01. Nah, seperti itu. Tapi saya paham ini gambarnya kurang bersih ya. Jadi coba kita bantu tebalkan dengan warna yang berbeda. Jadi saya akan bantu di sini untuk warna oranye itu akan ada di state 0. Nah, state 0. Nah, di mana warna merah tadi itu akan bernilai 0 dan warna biru itu akan bernilai 1. Tapi di sini biar mudah, kalau dia bentuknya putus-putus itu akan 0, kalau dia tegas itu bernilai 1. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan memperbarui gambar kita. Ini putus-putus ke sini. Kalau bingung, kalian bisa sambil coba ya, biar kebayang gitu maksudnya apa dan lain sebagainya. Nah, yang di sini berarti dia lurus, di sini dia lurus, di sini dia lurus, di sini dia lurus, di sini dia lurus. Nah, sampai sini udah agak kebayang ya bedanya di pergarisan dan lain sebagainya. Jangan lupa berikan bobotnya. Jadi bobotnya tadi adalah di sini 00 ya. 00, 00, 00, 00. Di sini 11, 11, 11, 11, 11. Oke. Nah, selanjutnya eh kita juga bisa pakai yang ini sih guys. Ini kalau ada bentukan seperti ini ya. Jadi tadi berarti kalau dari 00 itu dia akan ke dirinya sendiri. Sebentar. Dia akan ke dirinya sendiri. Dia akan ke dirinya sendiri. Adalah 00, 00, 00, 00, 00. Nah, selanjutnya apa? Tadi dia ke 10 ini begini, begini. Ini berarti 11, 11, 11, 11, 11. Lalu tadi kita di warna apalagi di 10. Nah, kalau di 10 gimana guys tadi? Nah, kita pakai warna magenta deh. Warna magenta. Nah, kalau 10 kalau dia satu lurus ke 11. Dia ke 11 ya. Satu satu ke 11. 11 ke 11. Oke. 110 kalau dia 01 berarti si 01, 01, 01, 01. Nah, kalau dia 0 nih, 0 dia akan ke 01. Dia akan ke 01. Waduh, sebentar guys. Hmm. Nah, selanjutnya kalau dia 0 berarti dia akan ke 01.
dengan nilai outputan adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya, selanjutnya kita di 0, 1. 0, 1 kita pakai warna apa lagi ya? Biru kali ya, biar gonceng. Nah, kalau 0, 1 kita 1 itu 1, 0. Dia ke 1, 0. Berarti dia akan naik gitu ya. Dia naik. Eh, di sini, di sini dia akan, eh, dia saling menghilangkan, guys. Nah, 0, 1, 1. Ini, dan yang ini. Itu adalah 00, 00, 00, 00. Nah, kalau inputannya 0, berarti dia ke 00. Nanti dia ke 00. Dan adalah 1, 1, 1, 1, 1. Nah, last step kita pakai warna hijau. Kalau hijau, kalau dia 1, itu ke dirinya sendiri. Jadi langsung saja. Hmm. Dan ini seperti ini, itu hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kalau dia 0 itu dia ke 0, 1. Berarti dia ke sini, dia ke sini, dan dia ke sini. Outputnya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke. Nah, sampai sini saya harap kalian sudah bisa kegambar ya, karena sudah beda warna dan lain sebagainya. Nah, apa yang kalian perlu perhatikan di sini di bagian D nih? Dia bilang nilainya adalah, kita tulis di sini dulu ya, biar tidak lupa. Ada 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ya, sama ya. Ya guys, jadi kita akan fokus di sini. Oke, kita akan kerjakan. Jadi biasanya cara kerjanya tuh seperti ini. Silakan kalian petakan dulu. Ini yang ini yang ini yang ini dan ini. Nah, silakan di sini misal kita punya nilainya, kita pakai warna apa ya di sini guys? Kuning kali ya, kuning. Oke. Nah, di sini kita tulis aja dulu satu satu. Bentar, soalnya dia mintain dari kiri apa kanan? Dia dari kiri, berarti oke lah. Jadi langsung ditulis di sini adalah 1, 1. Di sini adalah 1, 1. Di sini adalah 0, 0. Di sini adalah 0, 1. Di sini adalah 0, 1. Benar gak? 1, 1, 0, 0. 1, 1. 00, 01, 01. Oke, sudah benar. Jadi gimana caranya decodingnya? Nah, ini yang paling penting juga karena memang belum saya jelaskan di kelas. Yang harus kalian perhatikan di decoding itu intinya kita mencari jalur terpendek. Bagaimana cara mencari jalur terpendek? Berarti kita akan menyesuaikan nih data yang saya tulis warna kuning dengan jalur yang sudah tersedia. Kita mulai dari yang pertama ya. Dari yang pertama, eh, nilai 00 dan 1, 1 berarti dia ada ke perbedaan dua. Dua ya, karena di jalur kamu punya 00 tapi yang kamu mau decode itu 1, 1. Jadi di sini silakan tulis 2. Nah, selanjutnya untuk eh, jalur yang ini kan sudah ya, ke atas sini udah. Lalu selanjutnya dia ke bawah. Nah, kalau dia ke bawah berapa tuh? 1, 1. Berarti sama ya. Jadi di sini nilainya adalah 0. Langsung aja kita kasih nilai 0. Oke. Udah ya. Kalau dari sini sih udah kebaca ya. Berarti nanti kita akan, sebentar. Nanti kita akan menggunakan jalur bawah seperti itu. Tapi
Belum pasti, jadi silahkan kalian cobain saja beberapa jalurnya. Nah, ini kan tadi hasilnya nol. Jadi saya tuliskan nol. Selanjutnya kita mau nyari nih jalur yang di sini ya. Nol kan. Nah, di sini, aduh mohon maaf, mouse saya ini ya, di sini nol kan. Dan saya bermasalah. Coba kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita mau cari nih yang satu-satu. Yang satu-satu, kalau dari awal kamu kan sudah bisa milih tuh. Kalian milih mana jalur yang atas atau jalur yang bawah? Nah, milihnya gimana? Milih yang paling kecil, berarti pakai yang nol. Nah, kalau yang nol di sini berarti itu jalurnya dari satu nol ya. Kalau di sini berarti dia ke arah nol bawah ke bawah ini. Nah, dia akan ke sini. Kalau dia ke sini berarti dia adalah bedanya adalah satu. Jadi di sini ditulis satu seperti itu. Sedangkan dia kalau ke bawah, dia bedanya juga satu. Berarti sama nih. Sisa kalian mau pakai yang atas atau yang bawah. Yang atas sudah tidak dihiraukan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kita mau nol nol nih. Nah, kalau kita pakai apa nih? Kalau di nol satu dia nol itu ke nol nol ke atas itu. Nah, ini kan dia nol nol nih. Yang ini. Oh, nol nol itu yang tegas. Nah, kalau dia ke atas atau dia putus-putus tadi yang di nol satu itu kan dia nilainya satu satu. Berarti dia akan ada dua nih di sini. Dia akan ada dua di sini. Nah, tapi dari sini itu ada dua jalur kan, jalur yang di bawah sama jalur yang di atas. Kalau jalur yang di atas sebenarnya ini nol, di sini juga dua. Jadi sebenarnya di sini dua kan, tapi dia kalau ditambahkan menjadi empat, makanya jalur ini sudah tidak bakal dipakai. Jadi kita fokus dari jalur bawah. Nah, selanjutnya kalau dia di sini, dia kan nol satu itu ke nilai nol satu kalau dia satu itu dia akan bernilai nol nol. Yang ini kan dia akan bernilai nol nol. Maaf, pulpen saya agak rusak, jadi susah ya menjelaskannya. Sebentar saya cek dulu. Apakah baterai pennya habis ya? Hmm. Nah, intinya berarti tadi kita sudah ke arah sini ya, bawah. Lalu kalau dia nol satu tadi dia inputannya satu itu dia tegas, itu dia nol 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 ini satu satu. Berarti tadi dia udah ke atas itu udah dua ya. Tapi di sini tadi udah satu tambah dua, jadi di sini akan defaultnya adalah tiga. Sedangkan kalau dia ke bawah itu dia masih satu seperti itu. Nah kalau di sini, kalau dia satu satu dia ke dirinya sendiri itu satu nol. Berarti di sini dua. Kalau dia nol itu dia ke nol satu itu juga jadi dua. Nah kalau yang ini tadi kan, nah itu tuh berarti kita sudah pakai jalan yang ini ya, guys. Kita pakai warna apa ya? Biar kita pakai warna. Coba kita pakai highlighter ya.
Nah, bikunya berarti kita udah dari ini ke sini. Lalu hmm, dari ini ke ini. Lalu dia ke sini ya. Lalu selanjutnya sisa yang di pertemuan itu. Nah, mana lagi yang kira-kira sama tuh hasilnya. Nah, kalau yang ini kan kita ngelihat ya. Kalau ini kan masih satu, karena kebetulan nilainya sama. Nah, kalau dia ke atas itu, dia akan mendapatkan jalurnya. Sebentar, saya cek dulu ya. Yang satu, dia akan dapat nilai 0, 1, lalu nilai 1 dan 0. Seperti itu ya. Berarti kalau kalian lihat dari sini, biarpun dia agak berantakan ya guys, jadi saya agak kesulitan memberikan detailing karena bentukannya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa memanfaatkan beberapa alat bantu nih yang sudah dikasih di sini. Jadi tadi yang satu-satu berarti kalian pakainya arahnya ke sini ya, karena dia sama nih satu-satu ya kan. Lalu yang satu-satu berikutnya itu kalian pakainya yang eh, agak mirip di atas. Oh, saya tidak hafal ya. Kita lihat dulu di atas. Scroll. Hmm. Dari sini sih bentukannya seperti ini ya guys. Nanti silakan kalian sesuaikan juga. Lalu ini. Jadi itu adalah ini satu, ini nol karena putus-putus ya. Lalu yang ini itu satu. eh, Lalu yang ke atas itu juga ke atas ini angka 1, 0, 1, 0 kalau satu ke 0, 1. Wah, dia ke bawah. Maaf guys. Dia ke bawah. Dia ke bawah sama satu. Seperti itu. Coba kita perbaiki ya. Kayaknya tidak mungkin saya mengulang dari awal ya videonya, jadi kita kerjakan saja yang bisa kita kerjakan. Membuatnya rapi saya agak kesulitan, paling akan kalian coba pahami sendiri ya. Jadi intinya kalau kalian ingin melakukan decoding itu adalah silakan mencari jalur terpendeknya. Nah, yang tadi bisa saya contohkan adalah pada saat kalian ingin melakukan, kita coba di step 00 saja ya, karena di step 00 tadi relatif lebih mudah. Berarti kita pakainya gambar ya. Pakainya ini kan dia ke sini ya, putus-putus, ini dia ke sini putus-putus, ini dia ke sini putus-putus, ini putus-putus, ini dia ke sini putus-putus. Nah, tadi diagram trellis saya harap kalian sudah tahu semua ya cara pengerjaannya. Ini kan dia ke sini, ini kan dia ke sini lurus karena dia satu ya. Anggapannya seperti itu. Nah, ini adalah 00, 00, 00, 00, 00, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Nah, pada saat kalian tadi kan ada inputannya 11, 11 di sini. Jadi kan ada jalur awal yang ada di rentang T0 dan T1. Di rentang T0 dan juga T1 itu hanya ada dua. Yang ini jalurnya putus-putus atau enggak yang ini jalurnya satu. Seperti itu kan. Nah, selanjutnya sisa kalian pilih. Kalau dia 00 berarti yang beda bitnya itu ada dua. Sehingga di sini dua. Nah, selanjutnya, kalau dia satu-satu, tidak ada bit yang tidak sama, semuanya sama, jadi nol. Nah, otomatis kita akan lanjut di jalur ini, yang ini sudah di close saja. Intinya seperti itu dan diurutkan. Nah, sehingga nanti kalian lihat, oh pada saat satu-satu berarti kita decode-nya apa? Satu, seperti itu. Nah, intinya seperti itu guys. Nanti pada saat kalian nonton, kalau memang masih bingung, saya akan bantu buatkan di dalam kertas ya. Jadi kalau kertas saya lebih bisa
mudah gitu mengotretnya karena saya paham pasti juga pas lihat ini agak bingung. Jadi mungkin itu saja ya. Untuk video yang sudah saya janjikan sudah saya share semuanya. Semoga semuanya paham dan hasilnya maksimal. Terima kasih semuanya.